penilaian, tapi juga ada hal-hal lain gitu. Nah, untuk yang hari ini saya akan bahas tentang pengelolaan aset atau aset manajemen ya. Jadi ternyata aset manajemen ini juga bisa diangkat menjadi, sebentar saya close WhatsApp saya dulu biar nggak kan. Oke, apakah sudah terlihat, Cek? Mbak Lala, mohon bantuannya apakah sudah terlihat? Ininya Bu, layar utamanya. Iya, iya betul. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih Lala. Oke, jadi banyak ya, banyak yang bisa Anda angkat sebagai topik di tugas akhir Anda. Saya sampaikan topik, nggih, bukan judul, karena judul itu nanti biasanya sudah diramu sesuai dengan data yang akan kalian ambil, alat analisis, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya yang akan saya sampaikan adalah topik gitu ya. Jadi salah satu topik atau tema itu bisa di aset manajemen gitu ya. Nah, aset manajemen ini luas ya. Jadi ada yang aset manajemennya swasta. Bu, bisa nggak ya nulis manajemen aset tapi di perusahaan swasta? Boleh. Misalkan di Angkasa Pura, atau BUMN, atau perbankan. Atau mungkin di perusahaan lain gitu. Monggo silahkan gitu. Tidak harus aset manajemen di eh, pemerintahan. Dalam ini mungkin di kabupaten kota, provinsi, atau kementerian atau lembaga. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya luas ya aset manajemen nanti penerapannya ketika memang Anda mengambil itu tidak hanya di pemerintahan, bisa juga diangkat dari swasta. Nah, aset manajemen ini ternyata sangat luas sekali gitu. Nah, detailingnya seperti apa? Yang kita tahu aset manajemen itu adalah atau sering disebut dengan property management sama ya. Itu adalah proses pengelolaan dan pengawasan properti yang meliputi aspek administrasi, operasional, dan keuangan. Tujuan dari manajemen properti adalah untuk memaksimalkan nilai dan kinerja properti secara efisien dan efektif. Jadi tujuannya adalah, oh ada problem nih, asetnya nggak optimal nih, nggak efektif nih. Oh ternyata nggak efisien. Jadi bagaimana caranya agar aset itu bisa efektif dan efisien gitu ya, untuk memaksimalkan nilai dari aset tersebut kan akhirnya seperti itu. Nah, manajemen properti adalah ilmu yang mengatur, memelihara, operasi, dan melaksanakan tujuan dari real property, contohnya tanah, bangunan, residensial, ataupun bangunan komersial dari pemilik properti dengan maksud agar properti yang dimaksud dapat bermanfaat seoptimal mungkin. Jadi aset ini juga sifatnya bisa juga kepemilikannya tidak PT, CV, pemerintah, bisa juga aset pribadi gitu ya. Jadi pemilik dari properti ini bisa pribadi, bisa juga kelompok gitu ya, atau perusahaan atau institusi. Nah, kondisi ideal pengelolaan aset itu kalau kita berdasarkan pada asetnya milik pemerintah itu tumbuh pada best practice ya. Pertama harus transparan, akuntabel, profesional, proporsionalitas, objektif, harus ada auditor independen untuk memeriksa tiap waktu, konsisten, acceptable, dan berdasarkan dengan standar akuntansi sektor publik yang berlaku. Sehingga mewujudkan tata kelola yang baik dan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi asetnya itu nantinya bisa berdaya hasil gitu ya. Ada nilai yang dihasilkan, ada pendapatan yang didapatkan sehingga bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau kita dasarkan dengan barang milik daerah atau barang milik negara nggak jauh berbeda, proses aset manajemen itu dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan. Nah, setiap tahapan ini pasti ada problem yang muncul. Jadi artinya, tuh kalau nulis aset manajemen apakah harus melingkupi A sampai N? Enggak. Misalkan saya hanya menulis bagian pemanfaatannya saja, karena yang bermasalah nih asetnya idle, tidak dimanfaatkan. Asetnya kosong, belum dimanfaatkan. Berarti hanya poin pemanfaatan saja yang diambil. Tidak perlu mulai dari perencanaan sampai ganti rugi. Oh Bu, ternyata kasusnya adalah pengadaan lahan. Terkait dengan misalkan ya, orang-orang itu ada yang setuju dan tidak terkait dengan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan lahannya, misalnya untuk jalan tol atau bandara. Nah, konteksnya berarti ganti rugi dan sanksi gitu. Itu juga masuk di dalam aset manajemen gitu.
Nah, kemudian misalkan, oh ada problem lagi, ternyata banyak sekali aset-aset Pemda tidak dimanfaatkan, kemudian bisa dipindah tangankan gitu ke desa misalkan contohnya. Oh bisa aja, berarti nanti konsepnya di pemindah tanganan, mau bentuknya seperti apa gitu. Nah, pemindah tanganan kan bentuknya macam-macam ya, gitu. Atau misalkan aset-aset yang sudah tidak digunakan gitu, atau umurnya habis, atau rusak gitu. Oh, berarti bisa di pemusnahan atau di penghapusan gitu. Jadi ternyata luas terkait dengan aset manajemen ini, tidak hanya masalah penilaian saja, karena penilaian ini bagian dari aset manajemen gitu ya. Jadi proses pengadaan pun juga masuk di aset manajemen, penggunaan juga gitu. Bahkan problem di pengamanan dan pemeliharaan itu juga aset manajemen gitu. Banyak hal yang bisa kita cari. Misalkan kalau kita ngomongin penelitian terdahulu gitu ya. Karena nanti kalau TA itu pasti acuannya ada nggak penelitian terdahulu. Jangan sampai kita membuat suatu penelitian tapi nggak ada acuannya kan gitu. Ini saya praktis tanpa Scopus ya. Ini pakai Google Scholar aja. Kadang Google Scholar ini juga bisa mendetek penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh teman-teman kita di dalam negeri ini. Baik penelitiannya yang ada di jurnal nasional, berarti yang ada di Indonesia, ataupun jurnal-jurnal yang ada di internasional, tapi penelitinya adalah peneliti dalam negeri ya. Jadi monggo bisa di cross check. Misalkan kita cross check kalau ada tulisannya kalau internasional ya kita harus cari bukan pelan aset ya. Mungkin kata kuncinya adalah aset manajemen. Pasti nanti keluarnya adalah tulisan-tulisan terkait dengan penelitian aset manajemen yang diteliti oleh orang-orang di dalam negeri yang dipublish di jurnal internasional kan gitu. Jadi monggo nanti searchingnya apa. Ini contohnya, misalkan saya ketik pengelolaan aset, oh ternyata banyak tuh. Resultnya itu bisa sampai 3.406 346.000 penelitian yang terkait dengan aset manajemen. Ini aja saya hanya mensort dalam bahasa Indonesia. Jadi saya belum sort misalkan aset manajemen gitu ya. Mungkin tambah lagi gitu yang keluar gitu. Jadi ada tentang optimalisasi pengelolaan aset, ada tentang analisis pengelolaan aset tetap, ada tentang penerapan sistem informasi gitu ya. Ternyata banyak loh yang bisa kita gali dari judul besar saja dari aset manajemen. Kalau saya masukkan optimalisasi aset, oh ternyata ada juga gitu. Manajemen aset bagi optimalisasi pengelolaan aset tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset, pengaruh manajemen aset, oh, ternyata banyak gitu. Yang bisa menjadi referensi nantinya Anda menulis TA. Atau misalkan saya searching pemanfaatan aset, ada nggak ya? Oh ternyata ada gitu. Di situ ada 138.000 result gitu ya. Ada pemanfaatan aset daerah, ada pemanfaatan barang milik daerah, gitu ya. Ada pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan. Nah, banyak hal juga nanti ke bawah, scroll ke bawah, nanti pasti hasilnya lebih banyak lagi. Gitu. Atau saya search misalkan optimalisasi pemanfaatan aset. Dengan saya tambahkan kata optimal di depannya, itu bisa lebih menspesifikkan jika memang fokusnya adalah di optimalisasi gitu ya. Ternyata ada 23.000 penelitian dalam negeri yang membahas tentang optimalisasi pemanfaatan aset. Nah, hal-hal yang sifatnya unik dan lain sebagainya itu mungkin bisa kita cross check. Oh, saya tertarik nih gitu. Kok judulnya ini bagus ya? Bisa saya terapkan di daerah mana atau saya bisa terapkan di aset apa? Itu bisa gitu. Nah, misalnya saya ganti searchingnya adalah metode pengelolaan aset. Oh, ternyata metodenya pun macam-macam loh gitu. Ada metode di situ waterfall gitu ya. Kemudian mungkin metode pengembangan ekstrim programming, berarti ini kaitannya dengan sistem informasi manajemen aset ya. Karena mau nggak mau, manajemen aset itu sistem juga masuk ya, di dalamnya gitu, di dalam pengelolaan aset seperti itu. Kemudian kontribusi tetap misalkan. Ini saya cuma search perhitungan kontribusi. Ada nggak sih orang yang ngitung kontribusi tetap dalam apa pemanfaatan itu kan ada ya, ada kerjasama pemanfaatan, ada bangun guna serah. Itu ngitungnya gimana tuh kontribusi tetap sama kontribusi variabel gitu terhadap suatu aset yang nantinya akan dibangun itu cara ngitungnya gimana? Oh ternyata ada juga penelitian orang yang ngitung gitu. Caranya gimana tuh ngitung besarnya kontribusi tetap gitu. Ya, itu juga ada.
Nah, penelitian yang terlain juga, misalkan kita pakai Scopus, Anda juga bisa akses Scopus pakai librarinya UGM gitu ya. Anda cari yang elektronik jurnal, di situ banyak sekali, sebenarnya tidak hanya Scopus, tapi ini saya coba search pakai Scopus saja, misalkan saya pakai asset management, atau misalkan valuation, atau apa gitu ya, apa terkait dengan asset management, karena memang valuation itu adalah part of ya, bagian dari asset management, jadi salah satu tahapannya gitu ya. Nah, ternyata setelah kita cross check banyak loh hal-hal menarik yang bisa kita gali gitu ya. Itu seperti contohnya di situ ada theoretical B2B itu business to business ya, knowledge management framework focus on value co-creation misalkan. Oh, ternyata masalah vendor order street aja bisa digali loh jadi tulisan dan jadi penelitian gitu ya. Jadi vendor misalkan kalau di situ contohnya adalah terkait dengan pengadaan jalan. Jadi selama ini misalkan kita ngomongin jalan ya, itu jenisnya aja macam-macam. Jalan lingkungan, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan nasional, jalan tol gitu ya. Di mana pengelolaannya itu berbeda-beda. Mana pengelolanya adalah kabupaten kota, mana yang provinsi, mana yang negara kan gitu. Mana yang di pihak ketiga kan. Karena kalau jalan tol itu kan ada ya, badan pengelola jalan tol kan sendiri ya gitu. Nah, itu selama ini gimana dia mengelola jalan itu gitu. Nek jalannya berlubang. Kalau jalannya umurnya 1 tahun mungkin masih bagus, 2 tahun ya masih lah. Tapi bagaimana ketika jalan itu sudah berlubang atau retak, itu bagaimana penanganannya dan lain sebagainya? Ada enggak pengaruhnya pengaruh ya, kabupaten kota provinsi seperti itu. Nah, si aset jalan ini dampaknya terhadap perekonomian gimana? Atau dampaknya dengan adanya pembangunan jalan ini, misalkan jalannya rusak itu dampaknya gimana gitu? Terhadap perekonomian atau dampak jalan rusak terhadap biaya transportasinya atau apa? Itu bisa dikait-kaitin ternyata banyak penelitian. Tidak hanya terkait juga dari vendornya gitu ya. Bagaimana pengelolaan jalannya seperti itu? Apakah ada maintenance gitu ya? Kemudian dari kerusakan jalan yang ada itu dibenahi berapa tahun sekali? Terus kalau untuk bangun jalan tuh per meter habis berapa? Itu kan selama ini nggak tahu ya. Ternyata itu bisa kita gali. Bahkan ternyata saya menemukan salah satu hal yang unik ya di situ ada football player in light of economic value theory gitu. Jadi hari ini gitu ya, mungkin bagi laki-laki yang suka main bola gitu ya, kita tahu bahwa pemain sepak bola itu ternyata ada harganya gitu ya katanya ya. Semakin dia menang, semakin dia banyak mencetak gol dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya harga transfernya atau kalau orang mau beli gitu ya, ada misalkan dari pihak lawan gitu ya mau beli pemainnya gitu itu ada harganya gitu ada bursa pemainnya gitu. Nah, gimana sih cara nilainya? Kok bisa keluar angka yang ini 100 juta, yang ini 150? Ada nggak toh faktor-faktor yang mempengaruhi harga belinya? Nah, selama ini kita nggak kepikiran, ternyata ada orang yang sudah berpikiran bahwa ada value di dalam football player gitu. Faktornya apa saja? Nah, mungkin bisa digali dari situ nanti diversifikasinya penelitianmu dengan penelitian terdahulu yang ini bagaimana gitu. Ternyata football player pun bisa di-value-kan gitu. Itu yang kadang kita juga tidak kepikiran sampai sejauh itu gitu ya. Suruh open mic pencetin deh. Enggak suruh open mic. Oke, Mbak Agnes, tolong di-mute dulu. Saya mute ya, Sari. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Ada juga ternyata terkait dengan eh, kalau kita ngomongin pemanfaatan sumber daya gitu ya. Sumber daya itu ternyata banyak loh. Sumber daya laut, ya kan kalau kita ngomongin ya. Masalah ikan misalkan. Itu di situ kalau ini contohnya adalah estimating and comparing the direct economic contribution of fisheries and tourism in the Asia Pacific ya. Nah, ini juga ternyata banyak yang bisa kita gali di hari ini ya. Apalagi Indonesia. Indonesia itu kan hampir berapa persennya lautan gitu ya. Banyak banget lautnya yang ada di Indonesia ini gitu ya. Belum pulaunya dan lain sebagainya. Itu ternyata asetnya. Dan perlu kita gali gitu. Berapa besar tuh sumber daya laut Indonesia?
karangnya, ikannya, jenis ikannya apa saja. Bahkan mungkin kalian bisa bikin kemarin dikaitin sama Bu Fatimah ya misalkan. Oh bikin aja zonasi ikan gitu. Ikan itu kan kadang ikan yang ada di Sumatera tidak kita ketemu temui di Pulau Jawa. Tidak kita ketemui di Pulau Kalimantan. Itu kan ada perbedaannya setiap pulau. Karena biasanya kedalaman laut itu akan mempengaruhi jenis ikan yang ada di sana kan gitu. Oh, bisa loh mapping ya. Ternyata sumber daya laut untuk jenis-jenis ikan ini ada di posisi mana saja. Mapping bisa selesai gitu. Atau misalkan jenis terumbu karang gitu. Dan lain sebagainya. Itu juga bisa digali gitu. Atau berapa besarnya economic value dari tourism untuk apa daerah pantai gitu. Di Gunung Kidul. Kenapa ya Gunung Kidul hari ini banyak sekali apa kalau kita lihat ada beach club ya, udah hampir kayak Bali aja gitu. Di pinggiran pantai, sepanjang pantai beach club banyak banget gitu. Nah, ada apa di situ gitu? Economic value apa yang ditemukan dari aset pinggir pantai itu gitu? Kenapa banyak sekali investor yang tertarik di sana? Faktor apa saja sih yang mempengaruhi investor untuk apa namanya mendirikan beach club itu gitu ya? Dengan adanya aset pantai yang dia kan menawarkan view ya, itu kan aset ya view pantai, view laut gitu, view gunung gitu. Ternyata itu ada harganya gitu. Tanah yang di tengah itu bisa kalah sama tanah yang di pinggiran pantai gitu. Harga makanan yang es teh mungkin cuma 5.000 di pinggir pantai bisa jadi 20.000 gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga menarik bisa digali gitu. Nah, kalau itu kaitannya juga di pengelolaan aset ya. Kalau itu aset daerah khususnya Kabupaten Gunung Kidul misalkan seperti itu. Yang hari ini kita lihat pendapatan daerahnya semakin meningkat dibandingkan dengan mungkin Kulon Progo yang sudah ada bandara kok stuck ya, nggak ada perubahannya kurang signifikan gitu. Geliat perekonomiannya gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa kita lihat gitu. Aset apa sih yang dimiliki daerah kok bisa sampai PAD-nya tinggi gitu ya. Bagaimana pengaruh pendapatan aset dari aset optimalisasi aset daerahnya ini di pendapatan daerahnya misalnya. Nah, itu juga bisa kita gali gitu. Nah, the role of natural resource valuation in Australian regional forestry. Nah, ini misalnya hutan gitu. Nah, ngomongin di sini juga penilaian terkait dengan sumber daya hutan gitu. Ternyata kita ngomongin aset manajemen salah satu bagiannya itu kalau kita ngomongin aset manajemen, aset yang mana dulu? Aset itu ada tanah, ada bangunan, kebun, hutan, ikan, banyak kan gitu. Nah, kalian mau fokus di mana? Gitu. Kalau tertarik di hutan, ya monggo silahkan. Gitu. Atau misalkan di kebun, boleh kebun. Nah, kebun tehnya UGM itu juga bisa, misalkan dilakukan aset manajemen di bagian apa. Kok bisa ya kebunnya UGM yang teh itu kok rugi terus misalnya gitu. Problemnya di mana gitu. Atau harusnya apa yang harus dilakukan, pemanfaatan apa yang harus dilakukan untuk menaikkan pendapatan gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian bisa juga kaitannya dengan impact ya. Kalau kita ngomongin misalkan dengan plantation gitu ya, economic analysis of environmental and cultural impact of development of oil plantation. Nah, di sini juga kita ngomongin sawit ya, bisa juga gitu. Kalau memang di daerahmu, di tempat saya banyak loh Bu, kebun kebun apa misalkan daerah Bangka gitu ya. Bangka itu kan terkenal lada gitu ya. Nah, monggo silahkan. Atau apa namanya ada timah di sana bagaimana itu kan aset juga ya sumber daya alam ya itu pengelolaannya dan lain sebagainya itu bisa digali lebih lanjut gitu atau pelabuhan misalkan seperti itu juga bisa jadi banyak hal kalau kita ngomongin aset manajemen itu tinggal kita prioritaskan asetnya fokusnya di aset apa dulu kan terus dari manajemennya itu apakah all manajemen yang akan dibahas atau hanya part? Nah, itu kan ketemu kalau kita sudah tahu ada masalah atau problem di situ. Nah, salah satu contoh menggali masalah itu biasanya tinggal searching aja permasalahan pengelolaan aset di Indonesia tuh apa tuh? Problemnya macam-macam tuh loh. Dilihat di sini, jembatan rusak bisa digali jadi tulisan bisa gitu. Mungkin di perencanaannya atau di penganggarannya yang diambil oleh orang oknum-oknum tertentu sehingga membuat jembatannya jadi nggak layak. Gitu. Ini berarti kita ngomongin apa? Oh banyak bisa ngomongin visibility tadi dari jembatannya, dari aspek keuangannya, atau dari politiknya bahkan itu bisa kita masukkan dari untuk apa perencanaan dari pembangunan jembatan tersebut misalkan seperti itu. Kemudian ini wes dibangun.
tapi kok nggak dipakai sampai roboh gitu. Nah, ini problemnya di mana gitu? Apakah visibilitas tadinya bermasalah? Atau ada hal-hal lain gitu yang bisa digali? Kenapa kok bisa sudah dibangun balai latihan kerjanya tapi nggak digunakan gitu? Maintenance-nya juga nggak bagus sampai roboh gitu, sampai atapnya pada jebol semua gitu. Ini juga hingga hari ini aksesibilitas mungkin masih banyak jembatan-jembatan yang nggak layak pakai gitu. Nah, ini kan berarti priority dari pengelolaan aset yang ada di daerah ini juga problem. Terkait apa? Berarti pengadaan kan gitu. Tahapan awal perencanaan dan pengadaan. Harusnya ya ada pengadaan jembatan dong untuk ini. Tapi untuk sampai menuju ke kelayakan harus ada jembatan atau tidak, di titik mana saja, itu bisa juga di mapping gitu. Dengan kondisi kalau kita sudah tahu problemnya apa gitu. Jadi kita memang harus gali permasalahan sebanyak-banyaknya untuk menentukan nanti topik apa yang akan kita ambil. Jalan rusak kita temui kan banyak juga sekolah hancur gitu ya. Banyak barang-barang yang harusnya sudah bisa dilakukan lelang misalkan, tapi belum dilelang sampai rusak, tertumpuk, tertimbun gitu. Perlu nggak kita cross check misalkan kalau umur kendaraan tuh sebenarnya kalau di daerah itu berapa lama tuh usianya gitu. Nah, itu juga bisa. Atau misalkan kalau kita ngomongin kendaraan gitu. Oh, itu bisa dinilai, boleh silahkan. Atau misalkan kalau ngomongin perencanaannya, berapa tahun sekali sih harus dilakukan pengadaan kendaraan bermotor gitu? Apakah harus sesuai dengan tupoksi atau asal ada anggaran dibuat gitu? Nah, itu bisa digali lagi problem-problemnya gitu. Ini juga penyalahgunaan wewenang ya, penggunaan kendaraan pemerintah untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, hal-hal seperti ini pun bisa jadi topik juga. Sampah ya, hari ini Jogja juga problem gitu ya. Bahkan per bulan Maret ya, kalau nggak salah ya, ini per tanggal saya lupa. Itu kan si apa namanya yang ada di Jalan Wonosari Piungan itu kan udah ditutup. Dan provinsi sudah menyatakan bahwa pengelolaan sampah itu sudah masuk ke ranah kabupaten kota, bukan ranahnya provinsi. Sehingga kabupaten kota yang ada di DIY itu harus menyiapkan pembuangan sampahnya sendiri-sendiri, intinya seperti itu. Nah, ini juga jadi problem ya, gitu. Bagaimana kelayakan kabupaten kota ini itu menyiapkan tempat untuk pembuangan akhir, berarti bisa tuh masuk studi kelayakan, HBU, optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pembuangan sampah. Topik-topiknya banyak yang bisa digali gitu. Mana sih lokasi yang pas untuk bisa eh, mendirikan TPA gitu. Itu juga bisa gitu masuk. Ini problem lagi kalau ini masalah status kepemilikan ya bahwa ternyata hari ini status kepemilikan aset itu masih menjadi problem gitu. Misalkan ada sekolah kok dicegel sama ahli waris. Oh, berarti status kepemilikannya bermasalah gitu. Bermasalahnya gimana? Oh, berarti ini bukan tanahnya Pemda, diklaim menjadi tanah pribadi gitu. Nah, ini juga jadi problem gitu. Apalagi kalau kita tinggal di DIY, kita tahu ada Sultan Ground dan ada Pakualaman Ground. Ini juga problem ternyata gitu. Kalau kita bisa gali lebih dalam, kebijakan yang ada di DIY, ini ada kebijakan pertanahan di atas kebijakan pertanahannya pusat. Kalau kalian tertarik lagi, bisa digali lebih dalam bagaimana toh kebijakan pertanahan yang ada di DIY, seberapa optimal penerapan kebijakan penanahannya dan lain sebagainya. Karena nanti bisa dihubungkan terkait pengadaan lahan, barangkali ada proyek-proyek pemerintah yang mengenai tanah Sultan Ground atau Pakualaman Ground. Contohnya pembangunan jalan tol atau pembebasan kemarin untuk bandara itu juga pasti kena Pakualaman Ground dan Sultan Ground gitu. Nah, itu ternyata kalau kita ngomongin di daerah lain, mungkin ada yang berasal dari Kalimantan atau Sulawesi atau Papua, itu ada yang namanya tanah hak ulayat gitu ya. Nah, tanah hak ulayat itu kan tanah adat gitu. Sebenarnya hampir sama kalau kita ngomong framing ya, hak ulayat dengan tanah kesultanan. Tapi yang membedakan adalah DIY itu punya undang-undang keistimewaan sendiri. Sedangkan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan itu tidak punya. Sehingga hak ulayat itu sudah diatur di dalam undang-undang kebijakan pertanahan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk Sultan Ground itu diatur terpisah seperti itu. Jadi seakan-akan ada dua kebijakan yang berlaku kalau prosesi pengadaan lahannya di
DIY. Nah, hal-hal itu ternyata juga menarik bisa menjadi tugas akhir Anda gitu. Selama ini coba itu tanah-tanah Magarsari yang ada di pinggiran Betek yang mungkin sekarang kalian lihat banyak sekali yang sudah dirobohkan ya rumahnya ya, kok hilang ya gitu. Nah, itu kan berarti eh, ada ada problem di situ gitu. Problem apa? Misalkan ada ganti ruginya nggak dari pihak keraton gitu. Terus kenapa masyarakat faktor yang memengaruhi masyarakat mau menyerahkan lahannya yang di situ karena kan dia tahu itu tanah keraton ya kenapa dia bangun bangunan atau faktor yang memengaruhi lahan lahan Sultan Gron udah tahu itu apa pinggir beteng yang itu jelas tidak ada status tanahnya itu milik keraton kenapa dia mau mendirikan bangunan gitu faktor yang mempengaruhi kenapa dia tetap kekeh tinggal di situ dan mendirikan bangunan. Bahkan ada yang disewakan, gitu. Harga sewanya berapa, gitu. Terus dia ada nggak sih dia bayar ke keraton berapa rupiah itu per bulan? Nah itu kan sebenarnya bisa jadi tugas akhir juga untuk kalian. Dan itu menarik juga gitu. Karena itu beda. Di daerah lain nggak ada yang punya kasus Sultan Ground atau Pakualaman Ground seperti itu. Nah, kemudian ada lagi juga tema misalkan tentang paradigma pengelolaan BMD. Ini contohnya ya, misalkan dulu kalau kita ngomongin aset manajemen biasa, pengelolaan administrasi cuma dicatat, oh ada tanah sekian, ada danau sekian. Tapi hari ini bagaimana tanah dan danau itu agar tidak jadi kawasan kumuh, tapi bisa menghasilkan nilai tambah untuk masyarakat. Oh, saya bikin dong visibility study. Untuk apa? Taman kota. Untuk apa? Tempat mancing untuk masyarakat atau tempat bermain untuk anak-anak. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita bikin HBU atau studi kelayakan atau optimalisasi pemanfaatan untuk atau bahkan kita bisa menghitung berapa nilai tambah yang dihasilkan gitu. Itu bisa jadi TA juga. Sama ya ini konteksnya. Jadi kalau kita lihat ini apa dulu mungkin kalian ingat ya ini Jakarta kali jodoh ya dulu ya. Kemudian ini Trans Kalimantan dulu sekarang ada nggak dampaknya dari pembangunan infrastruktur ini terhadap perekonomian masyarakat, terhadap apa namanya aksesibilitas, kontribusinya bagaimana ke perekonomian dan lain sebagainya ini masih bisa dihubungkan ya karena ini aset kita ngomongin infrastruktur itu aset apapun yang dibangun ya entah jembatan entah jalan itu semuanya aset Trans Papua ini juga aset ya berapa jam aksesibilitas dulu tanpa jalan sekarang dengan jalan gitu. Nah, itu juga bisa aset karena itu mirip BBM gitu ya. Harga barang, distribusi barangnya juga mungkin dulu harganya misalnya kita ngomongin gitu ya. Harga harga yang ada di sana dengan adanya jalan itu berpengaruh nggak gitu. Ternyata ada pengaruhnya juga. Itu juga bisa. Dampak ekonomi atau sosial dari pembangunan infrastruktur atau misalkan eh, kerelaan masyarakat memberikan lahannya gitu untuk pembangunan infrastruktur ini bisa digali. Nah, sehingga hal-hal yang lain tadi kaitannya juga dengan pemanfaatan aset. Nah, pemanfaatan aset itu juga banyak yang bisa kita gali ya. Jadi tidak hanya kita ngomongin optimalisasi pemanfaatannya untuk apa. Selama ini kan kalau kita fokus gitu ya, kalau kita ngomongin HBU gitu atau kerjasama itu bentuknya ternyata macam-macam loh. Bisa sewa, bisa kerjasama pemanfaatan, bisa BGS pinjam pakai atau penyediaan infrastruktur. Kalau kita ngomongin sewa saja, topik sewa itu banyak. Bisa kamu nentuin berapa besarnya nilai sewa, faktor apa yang mempengaruhi sewa, kan gitu. Belum lagi kita ngomongin mapping sewa gitu. Sewa apa gitu sewa kos-kosan. Misalkan selama ini kan kita nggak pernah kedetek nih, lingkungan yang ada di UGM ini sewanya berapaan tuh? Kos-kosan putri sama putra beda nggak ya harganya? Pernah ada yang mapping, daerah Pogung berapa, daerah Karangbumi misalkan berapa? Nggak ada hari ini gitu. Anda bisa bikin mapping itu bisa jadi TA selesai gitu. Jadi harga sewa kos-kosan tipe sederhana, tipe eksklusif, ternyata juga misalkan ditemukan lokasi itu ternyata berpengaruh terhadap harga sewa. Mappingnya kayak gini loh ternyata di lingkungan UGM gitu. Bahkan bisa kita cross-check menyewanya paling banyak itu orang UGM atau orang mana gitu dan lain sebagainya. Itu bisa juga kita bikin gitu. Atau misalkan apartemen yang ada di Jogja ini kita lihat mapping untuk yang student apartemen sendiri itu harga sewanya di kisaran berapa toh mappingnya lokasinya ada di mana saja itu juga bisa gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa digali. Jadi tidak hanya kita ngomongin kerjasama pemanfaatan 20 tahun atau 30 tahun, tapi juga sewa pun bisa masuk di dalam pemanfaatan aset.
Nah, kalau saya yang sampaikan tadi, bisa asetnya UGM, bisa asetnya pribadi perseorangan, dan lain sebagainya itu bisa. Jadi tidak hanya kita berbicara asetnya pemerintah saja, gitu ya. Itu terkait dengan misalkan contohnya sewa. Nah, ini contohnya. Ada juga aset non-operasional yang dioptimalisasi untuk rekreasi. Hari ini kita bisa cek aset Pemda kosong daerah gunung jauh dari pemukiman. Bisa nggak ya dioptimalkan? Oh bisa. Lapangan golf misalkan. Kita nggak pernah terpikir kok ada lahan, terasering, neng gunung gitu ya, jauh dari peradaban gitu. Bisa nggak ya? Oh ternyata bisa gitu. Banyak alternatif yang bisa dimanfaatkan. Kemudian hari ini juga kalau kita lihat itu banyak sekali kolam renang, waterboom, eh, apa namanya kebun binatang itu yang sudah dikerjasamakan ya. Jadi aset Pemda yang dulunya hanya tanah kosong dikerjasamakan pihak lain gitu, bentuknya macam-macam gitu. Atau misalkan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerahnya atau BUMD-nya gitu. Itu juga bisa. Kalau Jogja kan kita punya seperti Taman Pintar dan lain sebagainya. Itu kan dulu kosong ya asetnya gitu dan lain sebagainya. Nah, ada juga hotel gitu. Mungkin juga ada kakak angkatanmu yang hari ini juga kebetulan bimbingan saya itu juga tanah kosong di Palembang itu dia cari buat HBU itu salah satunya yang signifikan alternatifnya paling tinggi kok itu adalah untuk dibikin hotel misalkan seperti itu. Nah, itu juga sangat dimungkinkan untuk menghitung kelayakan apakah layak dibikin hotel itu dan lain sebagainya. Itu ada proses yang nantinya tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan. Jadi ternyata pengelolaan aset itu banyak banget ya, kalian bisa gali gitu. Tergantung nanti aset yang akan apa ditulis itu apa gitu. Jadi tidak hanya kita berbicara tanah bangunan tadi ya, konteksnya kendaraan bisa, ikan pun bisa gitu ya. Pohon pun bisa, kebun bisa. Tergantung nanti kita lihat dari sudut pandang yang mana. Maka kalau terkait dengan pengelolaan aset, saya mungkin sama dengan dosen-dosen yang lain. Ketika nanti Anda lulus TA, itu kalau biasanya bimbingan saya minta untuk menggali permasalahan sebanyak-banyaknya dari topik tersebut. Nanti masalahnya apa, baru dikerucutkan gitu. Nah, kurang lebih yang bisa saya sampaikan seperti itu. Ini pandangan bahwa aset manajemen itu bisa menjadi topik ya, topik bahasan untuk Anda menulis tugas akhir. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jadi jangan jangan katakan bahwa Bu judulnya kok itu aja yang bikin itu aja juga kadang mahasiswa sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin luas banget gitu yang bisa Anda pilih gitu. Jadi ngomongin aset manajemen tuh sebenarnya nggak cuma HBU kok gitu. Nggak cuma studi kelayakan kok gitu. Kita bisa gali dari banyak sudut gitu ya. Bahkan tadi saya sampaikan unsur spasial masuk yang Bu Fatimah sudah jelaskan bikin mapping sewa gitu ya. Pos-posan udah jadi juga itu. Satu judul TA gitu. Mapping jalan rusak. Sama ini kan nggak pernah ya kita kayak gitu ya. Inventarisir gitu. Itu juga bisa diangkat gitu. Jadi banyak hal ya. Nah, masalah nanti alat alis metode pakai apa itu berdasarkan tujuannya dulu apa gitu. Tapi kalau kita ngomongin topik tema itu luas gitu. Jadi problemnya yang bisa digali dari topik tema itu apa? Nah, itu kita harus cari sebanyak-banyaknya dari tema yang ingin diangkat. Jadi monggo ya, untuk tugas akhir itu tidak hanya tentang penilaian, tidak hanya tentang HBU dan lain sebagainya, atau faktor yang mempengaruhi harga gitu, nggak harus seperti itu ya. Jadi banyak yang bisa dikali gitu. Problem di pengadaan itu ternyata juga masuk loh di aset manajemen gitu. Misalkan Bu, saya tertarik nih Bu tentang alutsista gitu, alat pertahanan negara gitu. Proses pengadaannya gimana ya? Ya monggo silahkan gitu. Atau mapping apa asetnya gitu. Boleh silakan. Apa yang bisa digali dari situ gitu. Atau misalkan pelabuhan gitu dan sebagainya. Atau jalan itu juga bisa gitu. Jadi kalau kita ngomongin aset itu aset publik banyak banget. Belum lagi kita berbicara aset swasta ya. Aset swasta berarti yang ada di dalamnya gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan?
izin bertanya, Bu. Oke, Ferdi, silahkan. Izin lebih lanjut terkait tadi kan dikatakan kalau misal untuk alat analisis itu disesuaikan dengan tujuan penelitian Mm-mm. kita. Nah, kalau misalnya tadi di SDB juga, kalau misalnya kita mau meneliti terkait studi kelayakan ataupun salah satu bagian dari pengelolaan aset barang milik Mm-mm. negara, itu apakah untuk alat analisisnya nanti kuantitatifnya itu apakah boleh kalau misalnya tidak regresi gitu, Bu? Soalnya Boleh, belum sangat kepikiran boleh juga. sekali. Takutnya nanti apa harus benar-benar menggunakan regresi time Enggak, series dan lain-lain enggak, atau enggak. boleh? Jadi alat analisis banyak ya, tidak hanya regresi itu yang pertama. Yang kedua, hari ini banyak sekali kualitatif yang dikuantitatifkan. Contohnya, analisis hierarki proses atau kita sering sebut AHP itu bisa loh. Itu kan kualitatif yang dikuantitatifkan. Atau kita pakai location question, misalkan